Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Dari harapan Feng Yu, Zhang Ruiqiang dengan serius menjawab, ini sebaliknya. Saya percaya kamu. Jika Anda mengatakan ini bernilai 200 juta, maka itu bernilai 200 juta. Saya hanya ingin tahu mengapa nilainya 200 juta RMB. Feng Yu tertegun. Tangannya, yang meraih daun teh berhenti di udara. Kamu percaya apa yang aku katakan? Kenapa tidak? Anda tidak pernah berbohong kepada saya tentang hal-hal ini. Kecuali jika Anda mencoba menipu saya kali ini. Zhang Ruiqiang tertawa. Sial. Zhang tua masih bisa diandalkan pada saat-saat seperti ini. Lihatlah dia. Inilah sebabnya dia bisa menjadi wali kota Bing. Dia lebih pintar daripada orang-orang dari pengawasan aset dan Komisi Administrasi Dewan Negara SASAC, milik negara. Mengapa saya mencoba menipu 200 juta RMB dari mereka? Aku tidak membohongimu, Feng Yu menjawab dengan jujur. Oke, kalau begitu tidak apa-apa. Zhang Ruiqiang menyalakan sebatang rokok dan mengisap. Apa yang kamu maksud dengan itu baik-baik saja? Feng Yu bingung. Aku akan membantumu menyelesaikan ini. Formula ini tidak masalah untuk dihargai 200 juta. Tetapi proporsi bagiannya harus tetap sama, kata Zhang Ruiqiang. Pemerintah kota bersedia meningkatkan investasi lebih dari 200 juta. Feng Yu penasaran. Pemerintah kota Bing mampu meningkatkan investasinya hingga 200 juta. Tetapi ini tidak akan termasuk dalam rencana anggaran kota. Anggaran kota telah direncanakan sejak lama. Bagaimana kota akan menutupi defisit 200 juta RMB ini? Proyek pengembangan kota mana yang akan ditunda? Kota tidak bisa menghasilkan 200 juta. Inilah sebabnya saya harap Anda akan memberi sedikit. Berikan formula obatnya kepada Bing City Pharmaceutical Enterprise terlebih dahulu, dan kemudian mulai produksi dan penjualan obat ini. City akan menggunakan bagian laba kami dari 2 tahun ke depan untuk berinvestasi kembali ke perusahaan, atau Anda dapat mengeluarkan 200 juta RMB, termasuk bunga dari laba kami. Dengan cara ini, dapat dianggap bahwa Anda menjual obat ini kepada perusahaan. Zhang Ruiqiang memberitahu Feng Yu solusi yang diusulkannya. Ini adalah solusi paling mudah yang bisa dibuat Zhang Ruiqiang, dan itu didasarkan pada kepercayaannya pada Feng Yu. Jika bukan karena Feng Yu, Bing City Pharmaceutical Enterprise juga tidak akan tumbuh ke skala saat ini. Itu akan tetap seperti di masa lalu, berjuang untuk bertahan hidup. Bagaimana perusahaan ini bisa mendapatkan keuntungan setinggi itu dan menjadi salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Cina? Feng Yu membuka mulutnya dan kemudian berkata, tapi obat ini masih belum berhasil dikembangkan. Juga, uji klinis belum dimulai. Kami tidak bisa memproduksinya. Apa? Formula ini belum berhasil. Zhang Ruiqiang tertegun, dan wajahnya berubah. Apa yang kamu coba lakukan? Anda ingin menghargai yang belum mengembangkan formula obat untuk 200 juta. Itu bukan satu formula. Itu adalah 2 formula. 2 formula untuk inhibitor. Kami telah mengkonfirmasi kegunaan untuk inhibitor ini, dan saya berani menjamin bahwa obatnya akan sukses. Tetapi obatnya masih perlu menjalani uji klinis. Zhang Ruiqiang tenggelam dalam pikirannya. Jika ini adalah kebenaran, maka dia tidak akan punya alasan untuk mendukung Feng Yu. Semua orang tahu tentang formula obat nutrisi itu. Obat-obatan itu langsung dikirim untuk tes dan mendapat persetujuan cepat. Uji klinis untuk obat-obatan itu sangat singkat. Tetapi sekarang, obat ini tidak dapat diproduksi segera untuk keuntungan, dan mereka masih perlu terus mengeluarkan uang untuk meneliti dan mengembangkan obat ini. Ini sama sekali berbeda dari formula obat sebelumnya. Sekretaris Liu, yang mendengarkan di sampingnya, tiba-tiba bertanya, Manajer Feng,
saya mendengar bahwa formula yang Anda beli adalah obat untuk mengobati penyakit jenis itu. Zhang Ruiqiang mengangkat kepalanya, jenis penyakit apa? Fang Yu Memen dan Zhang Ruiqiang. Sial. Zhang tua bahkan tidak tahu untuk apa obatnya. Tidak heran dia ingin mendukung saya tanpa ragu-ragu. Ini untuk mengobati impotensi pada pria. Untuk lebih spesifik, disfungsi ereksi. Feng Yu menjawab dengan tenang. Zhang Ruiqiang menatap mata Feng Yu dan kemudian perlahan melihat ke bawah. Dia memiliki masalah menatap wajahnya dan tampaknya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Feng Yu. Feng Yu sangat marah. Di mana Anda melihat? Mata Anda memberitahu saya bahwa Anda curiga saya memiliki beberapa masalah dan perlu mengembangkan obat ini untuk diri saya sendiri. Ya Tuhan, saya hanya berusia awal 20-an. Ini adalah periode di mana aku yang terkuat. Aku tidak punya masalah. Jawab Feng Yu tegas. Zhang Ruiqiang memalingkan muka dan menjawab perlahan, saya tidak mengatakan Anda memiliki masalah dengan tubuh Anda. Kenapa kamu mencoba menjelaskan dirimu sendiri? Feng Yu memelototi Zhang Ruiqiang, dan Zhang Ruiqiang memalingkan muka. Feng Yu mengambil napas dalam-dalam beberapa untuk menenangkan dirinya. Berdasarkan penelitian di luar negeri, 1 dari setiap 10 pria di dunia mengalami disfungsi ereksi. Beberapa di antaranya karena masalah psikologis, dan beberapa masalah fisik. Inhibitor ini merupakan komponen inti dalam pengembangan obat ini, dan dapat mengobati penyakit ini secara efektif. Kemungkinan obat ini menyembuhkan kondisi ini hingga 80%. Menurut Anda seberapa besar pasar ini? Zhang Ruiqiang berhenti sejenak dan bertanya, apakah para pria yang terkena dampak mengakui bahwa mereka memiliki kondisi ini? Feng Yu segera menatap Zhang Ruiqiang dengan curiga dan membiarkan dia merasa dicurigai memiliki kondisi ini. Wajah Zhang Ruiqiang segera berubah. Dia sepertinya bisa berubah menjadi Incredible Hulk. Tidak peduli seberapa tenangnya dia tidak bisa tetap tenang dengan Feng Yu menatapnya seperti ini. Ini karena banyak orang yang malu mengakui bahwa mereka memiliki kondisi ini, dan mereka akan mencoba mencari pengobatan dari praktisi yang tidak berlisensi. Dalam perjalanan saya di sini, saya telah melihat semua jenis WBE novel yang dipasang di tiang lampu, mengklaim bahwa mereka memiliki anggur ajaib tradisional mereka atau beberapa pil yang akan membantu pria. Semua obat-obatan itu tidak terbukti, dan kita bahkan tidak tahu apakah itu berbahaya bagi tubuh mereka yang meminumnya. Obat ini berbeda. Ada sedikit efek samping dan tidak akan membahayakan tubuh. Juga, ini adalah obat yang diresepkan. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia telah melihat banyak WBE novel tentang mengobati masalah pria. Sebagian besar WBE novel ini cerdik, dan komponen dalam produk mereka aneh. Itu bukan obat-obatan tradisional Cina atau obat-obatan Barat. Klaim dalam WBE novel itu dibesar-besarkan, dan bahkan jika orang ditipu oleh perusahaan-perusahaan ini, mereka terlalu malu untuk mencari mereka. Ini karena mereka tidak ingin orang lain tahu bahwa mereka menggunakan obat-obatan tersebut. Sildenafil Pfizer efektif dan berasal dari perusahaan farmasi terkemuka. Yang paling mengesankan Feng Yu adalah bahwa bahkan berita CCTV melaporkan tentang obat ini. Ini menunjukkan seberapa efektif obat ini. Tapi bagaimana kamu akan memasarkan obat ini? Bagaimana Anda akan menjualnya? Tanya Zhang Ruiqiang. Ini akan menjadi obat resep. Kami hanya perlu meminta rumah sakit yang dekat dengan perusahaan farmasi Kota Bing untuk membantu kami mempromosikan obat ini. Obat ini juga bisa kita masuki pasar luar negeri. Ini akan menjadi obat andalan kami di pasar internasional. Zhang Ruiqiang masih ragu-ragu. Gunakan obat ini sebagai obat unggulan untuk perusahaan. Maka Bing City Pharmaceutical akan dikenal sebagai perusahaan yang berspesialisasi dalam penyakit tersebut. Itu tidak akan cocok untuk reputasi merek mereka. Obat ini akan menghasilkan laba setidaknya beberapa ratus juta USD untuk perusahaan kita di masa depan.
Feng Yu ingat keuntungan tahunan Pfizer melebihi lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat dalam kehidupan sebelumnya. Tapi itu karena obat ini sudah terkenal di seluruh dunia. Keuntungan untuk beberapa tahun pertama tidak setinggi itu, dan Pfizer telah menghabiskan cukup banyak untuk memasarkannya. Untung beberapa ratus juta USD. Akankah keuntungannya begitu tinggi? Mata Zhang Ruiqiang berubah menjadi tanda-tanda dolar-dolar. Itu minimum. Feng Yu menjawab dengan percaya diri. Zhang Ruiqiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baik, serahkan ini padaku. Tetapi kami hanya akan mengembalikan Anda 200 juta setelah keuntungan kami melebihi jumlah itu. Juga, bunga hanya akan mulai setelah obat ini memasuki pasar." Feng Yu mengangguk, "Meskipun saya dimanfaatkan oleh pemerintah kota, saya tidak keberatan." Berurusan. Feng Yu tidak keberatan diambil keuntungan karena Bing City Pharmaceutical Enterprise sekarang menjadi merek mapan. Obat ini akan populer jika dijual dengan nama merek. Juga, Bing City Pharmaceutical memiliki banyak peneliti dan dapat menyempurnakan formula dan melakukan uji klinis lebih cepat. Juga, peraturan China tentang obat-obatan tidak seketat itu. Feng Yu bisa mendapatkan persetujuan lebih awal dari Pfizer dan memulai produksi. Dia akan bisa mengajukan paten dan menunda obat-obatan Pfizer memasuki pasar. Bing City Pharmaceutical akan menjadi perusahaan pertama yang mengembangkan dan memproduksi obat ini. Jika itu adalah perusahaan farmasi kecil lainnya, akan sulit untuk melakukan semua ini. Juga, Feng Yu tidak menderita kerugian yang berarti. Data penelitian itu hanya referensi dan mengandung beberapa pengetahuan teknis untuk memproduksi obat ini. Setelah diskusi berakhir, Feng Yu terus duduk di sofa dengan menyilangkan kakinya. "Kenapa kamu masih di sini? Jika Anda ingin makan siang di kantin kami di sini, tidak apa-apa. Tapi jangan berpikir untuk memesan hidangan mahal." Kamu adalah wali kota. Lihatlah tampang pelitmu. Kamu pikir aku tidak mampu membayar untuk diriku sendiri? Feng Yu menjawab dengan arogan. "Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Sudah hampir akhir tahun, dan saya sangat sibuk. Saya masih harus menghadiri banyak pertemuan." Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Dia tahu Feng Yu terlalu baik dan tahu bahwa Feng Yu pasti merencanakan sesuatu. Jika itu sesuatu yang baik, Feng Yu akan membuka mulutnya lebih awal. "Apakah pemerintah kota memberikan sejumlah kesejahteraan kepada karyawanmu selama tahun baru Imlek yang akan datang? Apa hubungannya ini denganmu? Apakah Anda meminta sepupu Anda? Anda terbiasa memamerkan kekayaan Anda. Sekarang, sepupu Anda juga mengikuti jejak Anda. Dia hanya anggota staf junior, dan dia pergi bekerja. Dia mengendarai Olimpiade Songjiang." Ketika disebutkan ini, Zhang Ruiqiang sangat marah. Pada awalnya, ia memiliki kesan yang baik tentang sepupu Feng Yu yang lebih tua dan mencoba membantunya dengan memindahkannya ke tempat kerja untuk sekretarisnya. Dia bahkan berpikir untuk mempromosikannya tahun ini. Tapi sepupu Feng Yu ini menyetir untuk bekerja dan bahkan tidak tinggal di perempat yang diatur oleh kota. Dia membeli apartemen pribadi baru di sebelah sungai Bing City. Dia mendengar bahwa luas lantai apartemen itu lebih besar daripada tempat untuk staf tingkat direktur. Orang itu bahkan punya handphone. Banyak kepala SC di pemerintahan bahkan tidak ditugaskan pagar. Feng Yu juga terdiam. Semua ini diberikan kepada sepupunya yang lebih tua oleh ayahnya. Jika dia tidak menghentikan ayahnya akan memberikan sepupunya model mewah Olimpiade Songjiang. Itulah model yang ditugaskan kepada wali kota. Apartemen itu juga dibeli oleh ayah Feng Yu. Dia mengatakan bahwa dengan apartemen besar, sepupunya akan bisa mendapatkan pacar lebih mudah. Sekarang, sebagai pegawai negeri dari keluarga kaya dan bahkan memiliki mobil, sangat mudah baginya untuk mendapatkan pacar. Banyak pemimpin di pemerintah kota ingin memperkenalkan putri atau keponakan mereka kepadanya. Feng Yu tersenyum, "Itu mobil pribadinya."
Dia menghabiskan uangnya sendiri untuk memompa bensin, dan itu tidak melanggar peraturan. Selanjutnya, ayah saya yang membeli mobil untuknya. Saya juga tidak bisa menghentikannya. Anda bilang pemerintah kota tidak punya bus antar jemput. Bing City Machinery dapat memproduksi bus sekarang. Apakah Anda ingin memesan 8 atau 10 bus untuk City? Zhang Ruiqiang, Feng Yu memperlakukan pemerintah kota sebagai pelanggan tetapnya. Dia mencoba menjual produknya setiap kali dia datang. Kami tidak membelinya. Ada masalah lain, tapi tidak pernah. Apa lagi yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Zhang Ruiqiang berhenti di tengah jalan. Sial. Mengapa Anda tidak bisa menyelesaikan apa yang ingin Anda katakan? Tak tertahankan ketika Anda menyebutkan sesuatu dan berhenti di tengah. Feng Yu memandang Zhang Ruiqiang dan melanjutkan dengan antusias seperti seorang penjual, beli kartu belanja Taihua kami sebagai hadiah kesejahteraan untuk pegawai pemerintah kota. Saya akan memberi Anda diskon 2%. Zhang Ruiqiang berbalik dan berjalan kembali ke kursinya di belakang meja kerjanya. Xiao Liu, kirim Tuan Feng keluar. Jangan seperti ini. Kita semua mengobrol dengan gembira di sini. Pemerintah tidak membagikan hadiah tahun baru Imlek. Bagaimana dengan kartu belanja supermarket Taihua kami? Ini akan lebih murah dengan cara ini. Barang-barang di supermarket juga murah, dan ada berbagai produk untuk dipilih oleh staf Anda. Ini jauh lebih baik daripada kalian semua membagikan daging, nasi, del. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu. Tahun sebelum tahun lalu, Anda mempromosikan minyak goreng premium Taihua Anda. Tahun lalu, itu adalah babi Tian Peng Anda. Tahun ini, Anda mencoba membantu supermarket Taihua Anda membersihkan stok sisa itu. Apa yang kau bicarakan? Sejak kapan produk saya memiliki sisa stok? Bisnis supermarket Taihua sangat bagus, dan seluruh kota mengetahuinya. Tepat sekali. Bahkan supermarket pusat perbelanjaan milik negara kita berjuang untuk bertahan hidup. Zhang Ruiqiang menjawab dengan marah. Mal perbelanjaan milik negara ini terletak di lokasi terbaik di kota dan mencoba meniru supermarket Taihua dengan membuka supermarket. Tetapi tidak lama setelah pembukaan, itu menghadapi kesulitan. Zhang Ruiqiang meminta anak buahnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa supermarket Taihua yang menargetkan mereka. Semua barang yang dijual di supermarket Taihua lebih murah daripada supermarket milik negara. Supermarket Taihua bahkan membagikan brosur di luar supermarket milik negara. Sekalipun mereka adalah pesaing, tetapi mereka seharusnya tidak begitu agresif. Bisnis supermarket Taihua sangat bagus, dan mengapa mereka tidak bisa membiarkan orang lain bertahan? Tahun ini, pemerintah kota akan memberikan beberapa hadiah kesejahteraan untuk karyawan mereka. Tetapi semua hadiah akan dibeli di supermarket milik negara. Mereka tidak akan pernah pergi ke supermarket Taihua. Ini semua kompetisi yang adil. Kita adalah yang asli, dan mereka adalah peniru. Bagaimana Anda bisa mengelompokkan kami bersama dan Anda seharusnya tidak mengatakan bahwa kami menekan mereka? Mereka tidak melakukan dengan baik, mungkin karena masalah manajemen mereka, atau mungkin ada yang salah dengan pemasaran mereka. Feng Yu menjawab dengan penuh percaya diri. Masalah manajemen. Manajer supermarket milik negara dimasukkan ke supermarket Taihua Anda untuk menjadi manajer lantai. Anda semua menawarkan gaji lebih dari 2 kali lipat, dan beberapa manajer dari Departemen Keuangan dan Gudang telah pergi ke sisi Anda. Bagaimana kita bisa mengelola supermarket kita dengan baik? Bisnis supermarket milik pemerintah menurun, dan pusat perbelanjaan juga terpengaruh. Zhang Ruiqiang frustrasi. Dia memiliki harapan tinggi untuk mal ini. Ini bukan pertama kalinya Bing City mendirikan pusat perbelanjaan. Mal ini terletak di lokasi yang lebih baik, memiliki renovasi yang lebih baik dan layanan pelanggan yang lebih baik. Namun, bisnis itu lebih buruk daripada mal-mal tua itu. Peluang terbesar adalah karena supermarket Taihua.
Mereka telah merekrut semua staf manajemen dari supermarket milik negara, dan supermarket Taihua terletak sangat dekat dengan mereka. Jika ini adalah kompetisi yang adil, maka berhentilah mempekerjakan orang-orang kita. Kalian semua tidak bisa memberi mereka gaji yang lebih tinggi, namun Anda ingin menghentikan mereka dari menghasilkan lebih banyak. Mereka juga memiliki keluarga untuk diberi makan. Apa yang salah dengan mereka yang berusaha mendapatkan lebih banyak? Jika supermarket milik negara itu tidak dapat bertahan lagi, saya dapat menawarkan beberapa saran. Tutup dan pindah ke lokasi lain, seperti dekat ke universitas. Bisnis mereka akan membaik. Zhang Ruiqiang memandang Feng Yu dengan curiga, pindahkan mereka ke suatu tempat dekat universitas akan dilakukan. Tentu saja, ini bukan universitas manapun. Lokasi dekat Universitas Longjiang tidak buruk. Ada banyak sekolah di sekitarnya. Meskipun sedikit keluar dari jalan, ada banyak lalu lintas manusia. Itu adalah tempat yang bagus untuk membangun pusat perbelanjaan. Lupakan. Kami akan membicarakan ini lain kali. Apalagi yang Anda miliki untuk saya. Ada satu hal lagi. Saya tahu bahwa kota telah memindahkan penduduk kedua tempat ini. Paket tanah akan dilelang. Bagaimana kalau menjualnya ke supermarket Taihua? Kami akan membangun mall hypermarket di sana, dan saya jamin kedua tempat ini akan menjadi area komersial yang ramai. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dengan marah. Apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa dua tempat ini cocok untuk membangun pusat perbelanjaan? Mengapa kami harus menjual bidang tanah kepada Anda? Tapi Zhang Ruiqiang berpikir sejenak. Tampaknya pusat perbelanjaan milik negara tidak mudah dikelola. Bahkan mall di lokasi terbaik kota sedang berjuang. Jika City benar-benar membangun dan mengelola mall mereka di daerah baru, mereka mungkin menderita kerugian besar, kota mungkin juga menjual tanah dan keuntungan. Kota masih akan dapat menerima pajak tinggi setiap tahun setelah itu. Kami akan melelang dua bidang tanah setelah tahun baru Imlek. Saya akan memberitahu Anda semua pada tanggal yang tepat nanti. Jika tidak ada yang lain, pergi saja. Feng Yu mengambil cangkir tehnya dan menghabiskannya dengan sekali teguk, lalu dia perlahan pergi. Perjalanannya ke kantor wali kota tidak sia-sia. Sebuah mobil hitam terpoles bagus diparkir di lantai bawah, dan semua orang yang mendorong salju berhenti bekerja. Mereka melihat kendaraan hitam yang indah itu. Pasti seseorang mencari Old Feng. Lihatlah Old Feng. Dia memiliki putra yang cakap, dan hidupnya menjadi lebih baik. Sopir itu turun dan dengan cepat membuka pintu penumpang untuk Feng Yu. Bukankah itu putra Feng tua? Dia kembali. Xiao Yu, kamu kembali mengunjungi orang tuamu. Bibi menyapanya terlebih dahulu. Tampaknya itu suatu kehormatan untuk menyambut Feng Yu di depan orang lain. Bibi Li, kau mendorong salju. Serahkan padaku. Paman Zhao, Tuan Wang, Feng Yu menyapa semua tetangganya. Orang-orang ini dianggap sebagai tetangga lama. Tidak dibutuhkan. Saya memperlakukan salju yang mendorong sebagai olahraga. Saya pikir liburan musim dingin untuk universitas sudah dimulai sejak lama. Mengapa kamu kembali begitu terlambat? Aku punya beberapa hal untuk ditangani di kota Bing. Tapi saya masih dalam waktu untuk kembali untuk tahun baru Imlek. Seorang anak muncul dari belakang orang dewasa dan bertanya, Saudara Feng Yu, akankah ada kembang api tahun ini? Hahaha, jika Xiao Bao suka melihat kembang api, maka kita akan melepaskan kembang api. Kali ini, kami akan mengeluarkan banyak kembang api. Saya berjanji Anda akan menyukainya. Yai, Saudara Feng Yu adalah yang terbaik. Xiao Bao bersorak kegirangan. Zhang Muhua telah menunggu di jendela untuk putranya. Dia ingin menjadi yang pertama menyambut putranya kembali. Bibi, Paman, aku akan kembali dulu. Jika kalian semua bebas, mampir ke tempat saya untuk mengobrol. Feng Yu berkata dan berjalan memasuki gedung dengan tangan kosong. Sopir dan Liu Jichuan mengikuti di belakang, membawa semua barang yang dibelinya.
Feng Yu telah memantau Liu Jichuan selama beberapa waktu dan memutuskan untuk membiarkannya belajar manajemen. Meskipun mereka tidak tumbuh bersama, mereka berasal dari desa yang sama. Feng Yu merasa tidak nyaman untuk membuatnya menjadi pengawalnya. Pengemudi sekaligus pengawal baru Feng Yu adalah Mei Zigao. Dia juga dari kota Bing. Jichuan, kamu kembali dulu. Saya yakin Paman Liu menunggu Anda. Zigao, kamu juga bisa kembali untuk merayakan tahun baru bersama keluargamu. Tidak ada yang akan terjadi di desa. Selain itu, ada Da Zuang di sekitar. Da Zuang adalah pengawal yang ditugaskan untuk ayah Feng Yu. Orang tuanya telah meninggal, dan saudara perempuannya pindah ke provinsi lain. Dia sendirian dan memilih untuk menghabiskan liburan bersama keluarga Feng. Dia sudah tahu bahwa manajer Feng akan meminta mereka untuk kembali. Setelah berterima kasih kepada Feng Yu, dia pergi bersama Liu Jichuan. Liu Jichuan mengirimnya ke stasiun bus untuk bus kembali ke kota Bing. Nak, mengapa kamu kembali begitu terlambat? Apakah ini karena bisnis Anda? Apakah Anda tidak menyerahkan semua pekerjaan kepada orang lain? Saya pergi ke Amerika untuk membeli sesuatu. Saya segera kembali setelah menyelesaikan pekerjaan. Mengapa tidak Anda berdua pindah ke kota Bing? Kalian semua masih bisa sering melihat Cixing. Feng Yu menjawab dengan santai. Meskipun udara di desa sangat bagus, lalu lintas, layanan medis, tidak dapat dibandingkan dengan kota. Lebih jauh, Bing City tidak tercemar seperti tahun-tahun mendatang. Baik, ayahmu dan aku berniat membeli rumah di tepi sungai. Akan lebih mudah bagi ayahmu untuk pergi memancing. Ah, benarkah? Feng Yu terkejut. Dia telah mencoba meminta orang tuanya untuk pindah ke kota, tetapi orang tuanya menolak. Kenapa mereka ingin bergerak tiba-tiba? Pamanmu Wen akan dipindahkan ke kota Bing, dan ayahmu tidak punya banyak teman di desa. Juga, kesehatan kakekmu tidak sebaik sebelumnya. Ayahmu ingin menjemput kakekmu ke Bing City untuk tinggal bersama kami. Jika dia jatuh sakit, akan lebih mudah mengirimnya ke rumah sakit utama untuk perawatan. Paman Wen pindah ke kota Bing. Dia dipromosikan lagi. Ayah Wen Dongjun bergerak terlalu cepat. Apakah dia duduk di atas roket? Saya pikir itu hanya transfer. Dia akan menjadi wakil kepala Biro Pertanian Kota. Feng Yu mengangkat alisnya. Apakah ketua akan pensiun? Tepat sekali. Saya mendengar dia akan pensiun dalam waktu kurang dari 2 tahun. Bagaimana Anda tahu? Tanya Zhang Muhua ingin tahu. Apakah perlu bertanya? Paman Wen dipindahkan ke kota untuk mengambil alih posisi sebagai kepala Biro Pertanian Kota. Kota Bing adalah divisi subprovinsi. Itu berarti Paman Wen akan segera naik pangkat menjadi wakil direktur biro. Banyak orang akan iri padanya. Tetapi Paman Wen telah mencapai hasil yang luar biasa selama berada di sini. Aku menebaknya. Di mana ayah? Di pabrik. Dia pergi menggali katak dengan Old Zhao. Dia bilang dia ingin makan katak goreng. Kenapa dia harus pergi dan menangkap kodok sendiri jika dia ingin makan kodok? Dia bisa membelinya dari toko. Haha, ayah hanya bersenang-senang. Mungkin dia bosan bermain mahjong setiap hari. Pada siang hari, Feng Xingtai kembali ke rumah dengan seember katak dan ikan kecil. Dia segera meminta Feng Yu untuk memanggil Wen Dongjun untuk mengundang keluarganya makan malam dan minum. Seolah-olah katak itu adalah beberapa makanan lezat. Wen Dongjun tiba di rumah Feng Yu lebih awal untuk bermain video game dengannya. Mereka terhubung dengan Little Tyrant generasi kedua ke TV dan bermain. Mereka berteriak dan bermain dengan penuh semangat. Sudah lama sejak mereka bermain bersama. Arcade game baru saja dibuka di village. Ingin pergi ke sana dan bermain besok. Bagi Wen Dongjun, istirahat sekolah hanya baginya untuk bermain dan bersenang-senang. Dia tidak memiliki banyak teman dan telah menunggu Feng Yu untuk kembali ke desa. Ada game arcade sekarang.
Feng Yu sangat tertarik mengunjungi tempat ini. Jadi, dia setuju untuk pergi dengan Wen Dongjun besok. Ibu Wen Dongjun telah membantu menyiapkan makan malam. Dengan bantuan ekstra, makan malam segera siap. Ketika Wen Deguang kembali dari kantor, meja makan penuh dengan makanan. Hidangan utama untuk makan malam adalah kodok goreng. Kalian berdua akan segera lulus. Apa rencanamu? Tanya Feng Xingtai. Saya harus terus melakukan bisnis. Bukankah kamu mengatakan kamu ingin memasuki layanan pemerintah? Feng Xingtai tidak senang. Bocah ini telah berbohong padanya di masa lalu. Ayah, berbisnis juga berkontribusi bagi negara. Tidakkah Anda mendengar bahwa membayar pajak itu terhormat? Selain itu, dengan aset saya sekarang, apakah Anda pikir saya bisa menjadi bawahan seseorang? Dengan aset Feng Yu saat ini, ia dapat dengan mudah masuk ke komite partai pemerintah pusat meskipun usianya berapa. Feng tua, anak-anak sekarang memiliki pemikiran mereka sendiri. Biarkan saja mereka. Wen Deguang berkata dan berbalik ke Wen Dongjun. Bagaimana denganmu? Wen Dongjun masih mengisi wajahnya dengan katak. Mulutnya berminyak dan segera menelan makanannya ketika dia mendengar ayahnya bertanya kepadanya. Saya harus memasuki layanan pemerintah. Jawab Wen Dongjun dengan santai. Ayah Zhang Han sudah membantunya membuka jalan. Akan bodoh jika dia tidak masuk pemerintahan. Lebih jauh, itu adalah impiannya untuk menjadi pejabat pemerintah. Dia ingin menjadi pejabat tinggi. Tetapi dia masih belum memutuskan apa yang harus dilakukan setelah dia menjadi satu. Ada banyak departemen dalam pelayanan pemerintah. Departemen mana yang akan Anda datangi? Wen Deguang tahu tentang hubungan putranya dengan Zhang Han dan juga tahu bahwa ayah Zhang Han sudah membuat pengaturan. Saya juga tidak tahu, jawab Wen Dongjun dengan tatapan kosong. Feng Yu menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Kamu masih belum memikirkan hal ini setelah sekian lama. Aku memang mempertimbangkan ini. Saya hanya akan memasuki departemen yang sama dengan Zhang Han. Wen Dongjun menjawab dengan ekspresi, saya punya rencana saya, di wajahnya. Tidak berguna. Jika mereka tidak berada di rumah Feng Yu, Wen Deguang akan memukuli putranya. Bagaimana bisa seorang pria melakukan sesuatu tanpa perencanaan? Fang Yu memandang Wen Dongjun. Tingginya 1,9 meter, dan tidak peduli ke departemen mana dia pergi, tidak ada pemimpin yang akan menyukainya. Mungkin hanya departemen kepolisian atau olahraga yang cocok untuknya. Tetapi dengan karakternya, bisakah dia bertahan di kepolisian? Dongjun, kamu sebaiknya tidak mengikuti Zhang Han. Biarkan Zhang Han bergabung dengan Departemen Kepolisian dan Anda memasuki administrasi umum olahraga Cina. Jika Anda berdua bekerja di departemen yang sama, salah satu dari Anda tidak akan pergi jauh. Dengan ukuran Anda, atasan Anda pasti tidak akan mempromosikan Anda. Tetapi di administrasi umum olahraga, Anda tidak akan menonjol karena ukuran Anda. Anda juga dapat berolahraga dengan atlet di sana. Ini lebih cocok untukmu. Mata Wen Dongjun cerah, itu benar. Saya akan pergi dan mengelola stadion, dan saya bisa bermain dengan para olahragawan di sana. Ayah, saya sudah mempertimbangkannya dengan cermat. Saya ingin masuk administrasi umum olahraga Cina. Wen Deguang menggelengkan kepalanya. Administrasi umum olahraga Cina. Baik, karakter bocah ini pasti akan menyinggung para pemimpin di departemen lain. Mungkin lebih baik baginya untuk bekerja di administrasi umum olahraga Cina. Baik, Paman Wen, bisakah kita mengubah nama desa kita? Feng Yu bertanya tiba-tiba. Wen Deguang membeku ketika mendengar apa yang dikatakan Feng Yu. Apa katamu? Ubah nama desa. Tepat sekali. Bisakah itu dilakukan? Feng Xingtai menatap Feng Yu, terkejut. Dia memarahi, apa yang kamu lakukan lagi? Mengapa Anda berpikir untuk mengubah nama desa? Feng Yu memandang ayahnya dan tersenyum, Ayah,
bagaimana menurutmu jika desa kami berganti nama menjadi Desa Taihua? Apakah itu terdengar bagus? Mata Feng Xingtai menjadi cerah. Hah. Desa Taihua. Terdengar bagus. Ini adalah nama yang sempurna untuk desa. De Guang, bisakah desa mengganti namanya? Wen De Guang, seperti ayah seperti putra. Meskipun desa kami bukan daerah, levelnya sama. Bagaimana kita bisa mengubah nama sesuka kita? Jawab Wen De Guang. Kenapa tidak? Wilayah XXX itu juga telah mengubah namanya menjadi distrik XXX. Kata Feng Xingtai. Itu adalah daerah yang dikonversi menjadi distrik. Bagaimana ini bisa sama? Apa yang kalian pikirkan? Anda ingin memberi nama desa dengan nama Anda. Sanksi itu juga dinamai dengan nama seseorang. Kabupaten Jingyu juga sama. Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu tentang ini. Balas Feng Xingtai, jika desa itu dapat dinamai Desa Taihua, itu akan menjadi suatu kehormatan bagi keluarganya, dan ia dapat menyombongkan diri selama sisa hidupnya. Mereka semua adalah pahlawan nasional yang berperang melawan Jepang selama perang. Bagaimana Anda bisa membandingkan diri Anda dengan mereka? Apakah Anda sudah gila setelah menjadi kaya? Saya telah membantu Anda mengubah nama sekolah. Hampir semua sekolah di desa dan bahkan taman kanak-kanak disebut Taihua Kindergartens. Bukankah itu cukup? Sekarang, Anda masih ingin menamai desa itu sebagai Taihua? Jawab Wen De Guang dengan marah. Cemburu. Kamu cemburu. Saya bertanya kepada Anda jika ada kesempatan untuk mengubah nama desa, apakah Anda akan mengubahnya? Feng Xingtai menatap Wen De Guang. Berhenti bicara omong kosong. Apakah Anda tahu berapa banyak persetujuan yang diperlukan untuk mengubah nama desa? Ini hanya dapat diputuskan oleh pemerintah pusat. Anda pikir ini diputuskan oleh kota atau pemerintah provinsi? Feng Yu mengerutkan kening. Ini merepotkan. Itu hanya sebuah desa kecil dan harus diputuskan oleh pemerintah pusat. Feng Yu memandang ayahnya dan kemudian bertanya, lalu berapa banyak kontribusi yang harus saya lakukan sebelum pemerintah pusat setuju untuk mengubah nama desa? Wen De Guang, bocah ini masih tidak mau menyerah. Kamu pikir itu bisa diselesaikan dengan uang? Ini bukan tentang uang. Anda harus memberikan kontribusi signifikan kepada negara atau menyelamatkan banyak nyawa. Bahkan jika Anda memiliki banyak uang atau membayar banyak pajak, itu juga tidak berguna. Tapi mungkin masih ada solusinya. Anda dapat menyumbangkan semua uang Anda ke negara, dan atasan mungkin setuju. Benar-benar lelucon. Menyumbangkan semua uang saya. Saya mendapat banyak uang dan masih belum menikmati hidup saya. Bagaimana saya bisa menyumbangkan semuanya? Selanjutnya, saya dapat menggunakan uang yang saya dapatkan untuk mendapatkan lebih banyak. Jika uang itu disumbangkan ke para pegawai negeri itu akan sia-sia. Memberikan kontribusi signifikan kepada bangsa. Insiden itu hanya beberapa tahun lagi. Jika saya membawa masalah ini ke atasan, mereka harus menyetujui permintaan saya. Feng Xingtai menepuk Feng Yu di punggungnya dan berkata, tidak pernah. Kami juga akan segera pindah ke kota Bing. Kami tidak akan kembali ke desa. Jangan khawatir, ayah. Saya pasti akan mengubah nama desa kami menjadi Desa Taihua dalam waktu 5 tahun. Kata Feng Yu. Oke, baiklah. Saya tahu Anda mampu. Wajahmu semua merah. Jika Anda tidak bisa minum, maka jangan minum. Kami punya Jian Lebao di rumah juga. Feng Yu memandang ke langit-langit. Dia mengatakan yang sebenarnya tetapi diperlakukan sebagai pemabuk yang tumbuh omong kosong. Ayah, jika nama desa tidak dapat diubah, bagaimana dengan nama jalan? Tanya Wen Dongjun tiba-tiba. Itu ide yang bagus. Feng Yu tidak memikirkan hal ini. Paman Wen, Dongjun benar. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengubah nama jalan, kan? Ini, sepertinya pemerintah kota dapat memutuskan ini. Tapi apakah Anda yakin kota akan memberikan persetujuan? Tanya Wen De Guang. Serahkan ini padaku.
Lihatlah desa kami. Selain persimpangan-persimpangan ini adalah baru, sisa jalan berada dalam kondisi yang mengerikan. Kami akan menyumbangkan uang untuk membangun 8 atau 10 jalan beton di desa. Dengan begini, kita bisa menggunakan nama ayah dan ibuku sebagai nama jalan. Anda ingin memperbaiki 8 hingga 10 jalan. Orang tuamu hanya memiliki 2 nama. Feng Yu meletakkan beberapa pasang sumpit di atas meja dan menunjuk ke satu sumpit. Jalan ini akan disebut Jalan Singtai. Ini akan disebut Jalan Singtai 2. Ini akan disebut Jalan Singtai 3. Ini akan menjadi Jalan Muhua. Ini akan disebut Jalan Muhua 2, dan ini akan menjadi Jalan Muhua 3. Sisanya akan diberi nomor dengan cara yang sama. Wen Deguang memandang Feng Yu tertegun. Bocah pintar, dengan cara ini, semua jalan di desa akan dinamai orang tua Anda. Jika Anda mengatur jalan dengan cara ini, maka tidak akan ada jalan dengan nama lain di desa. Tidak ada bedanya dengan mengubah nama desa. Semua orang di desa akan mengingat nama orang tuamu. Feng Singtai dengan senang hati mengangkat gelasnya. Ini ide yang bagus. Zhang Muhua mengerutkan kening, tapi ini akan mahal. Bu, jangan khawatir tentang uang. Keluarga kami tidak kekurangan uang. Juga, berapa biaya perbaikan jalan? Selain itu, desa ini hanya sebesar ini. Jalanannya tidak terlalu panjang. Jalan 4 arah 2 arah cukup baik. Sudah ada jalan tanah. Kita hanya perlu membersihkan sedikit dan mengaspal beton di jalan yang ada. Pikirkan tentang ini. Di masa depan, jalan ini akan disebut Jalan Muhua. Bukankah kamu pikir uang itu dihabiskan dengan baik? Tanya Feng Yu. Zhang Muhua mulai membayangkan dan mengangguk. Aku akan membiarkan kamu dan ayahmu memutuskan. Meskipun ini terdengar konyol, Wen Deguang tidak akan menghentikan mereka. Pesanan transfernya hanya akan keluar setelah tahun baru Imlek. Jika dia bisa membantu Feng Singtai menyelesaikan pembangunan jalan ini, itu akan menjadi kreditnya. Memperbaiki jalan tidak semudah yang dikatakan Feng Yu. Tidak akan sedikit untuk membangun jalan. Jika tidak, desa akan membangun jalan beton sejak lama, tapi sekarang, Wen Deguang akan menjadi orang yang membawa sponsor untuk membangun jalan-jalan itu. Pemerintah dan desa tidak perlu menghabiskan 1 sen pun, dan penduduk desa akan dapat menikmati manfaatnya. Ini adalah kredit yang bagus. Semakin banyak kredit yang dimiliki Wen Deguang, maka ia akan lebih berpengaruh ketika ia dipindahkan ke tempat baru. Dia tahu bahwa itu adalah ayah Zhang Han yang membantunya dipromosikan. Jika dia tidak dapat mencapai hasil apapun, itu akan menjadi akhir dari karirnya. Dia bahkan belum berusia 50-an dan masih ingin dipromosikan. Xiao Yu, datanglah ke kantorku besok untuk membicarakan ini. Kami sedang makan malam sekarang. Mengapa Anda berbicara tentang pekerjaan? Ibu Wen Dongjun menggerutu. Baik. Jangan bicara soal pekerjaan. Old Feng, mari bersulang. Feng Yu dan Wen Dongjun juga mengangkat gelas mereka dan mengetuk. Wen Dongjun segera turun, dan Feng Yu hanya menyesap sedikit. Wen Dongjun menatap Feng Yu dengan marah. Feng Yu tersenyum malu dan menghabiskan gelas birnya. Ini rumah, dan mereka tidak membicarakan bisnis, tapi Feng Yu terbiasa selingkuh sambil minum. Kami dalam suasana hati yang baik hari ini. Nak, pergi dan nyalakan pemutar Super VCD. Paman Wen dan aku akan menyanyikan beberapa lagu untuk semua orang. Wajah Feng Singtai memerah. Feng Yu dan Wen Dongjun bertukar pandang dan membuat keputusan di hati mereka. Mereka akan pergi ke tempat Wen Dongjun segera. Kedua lelaki tua ini tidak bisa bernyanyi. Selamat Tahun Baru Imlek, Brother Feng. Itu adalah hari pertama tahun baru Imlek, dan Fu Guangzheng memanggil Feng Yu untuk mengucapkan harapannya. Inilah yang dilakukan dan dikatakan orang Cina pada tahun baru Imlek. Kakak Fu, terima kasih. Selamat tahun baru juga. Aku baru akan memanggilmu. Feng Yu berbohong. Dia akan mengunjungi rumah Lina dan tidak bebas untuk memanggil siapapun.
Hahaha. Saya punya kabar baik untuk Anda. Saham yang kami beli meningkat banyak. Paman tertua saya mengatakan sudah waktunya untuk membuang mereka. Baik, saya akan meminta He Zhaoji untuk menghubungi Anda semua. Apakah kita akan membuang semuanya hari ini atau membaginya menjadi beberapa kelompok? Paman saya mengatakan kita harus menjual semuanya dalam 2 hari ini. Hari ini kita akan mulai dengan perusahaan elektronik dan besok kita akan menjual saham perusahaan kimia itu. Baik, aku tahu. Bantu saya mengucapkan selamat tahun baru paman Anda, saya akan membuat pengaturan. Keduanya mengobrol sebentar dan kemudian Feng Yu memanggil He Zhaoji, Zhao tua, bantu saya membuat persiapan. Hubungi keluarga Fu dan buang semua saham perusahaan kimia besok. Juga, beritahu semua yang telah membeli saham perusahaan elektronik untuk melepas saham mereka malam ini. Iya bos, apa yang harus kita lakukan dengan dana setelah kita membuang saham? Operasi ini tidak hanya melibatkan dana Win and Rain Consulting. Ini juga termasuk dana pribadi Feng Yu. Feng Yu bahkan telah menjual sebagian saham Microsoft untuk membeli saham perusahaan ini. Gunakan dana saya untuk membeli saham Microsoft. Itu masih sama seperti sebelumnya. Beli apapun yang tersedia di pasar. Jika tidak ada pilihan yang lebih baik di pasar, dana klien kami juga dapat membeli saham Microsoft atau saham teknologi lainnya. Kita harus memfokuskan sebagian besar dana kita di pasar AS. Jika ada sisa dana, kita bisa berspekulasi tentang valuta asing, emas atau komoditas. Anda semua dapat memutuskan ini. Cukup ikuti aturan kami. Kami lebih suka tidak menghasilkan uang daripada membiarkan klien kami kehilangan uang. Anda harus meminimalkan risiko, dan leverage tinggi tidak diperbolehkan. Win and Rain Consulting mampu menarik banyak pelanggan karena tidak ada klien mereka yang kehilangan uang ketika berinvestasi bersama mereka. Pertama, ekonomi global berjalan baik, terutama di pasar AS. Selanjutnya, itu karena Feng Yu meminta stafnya untuk berinvestasi secara konservatif. Juga, Feng Yu akan memberi mereka petunjuk untuk mencegah mereka berinvestasi ke arah yang salah. Yakinlah, bos, kami tidak akan membiarkan klien kami kehilangan uang. Saya akan memanggil semua orang kembali bekerja malam ini. Juga, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada Anda. Aku juga mengucapkan selamat tahun baru untuk kalian semua. Oh, semua orang sudah bekerja keras. Gunakan 1% dari keuntungan kami sebagai bonus staf, itu saja. 1% dari keuntungan mungkin tidak terdengar banyak. Tetapi jumlah yang diinvestasikan dalam operasi ini sangat besar. Hanya Feng Yu saja yang menginvestasikan 1 miliar dolar Hong Kong. Pengembalian dari operasi ini harus lebih dari 50%. Ditambah dengan dana klien, 1% dari keuntungan mereka akan lebih dari 10 juta dolar Hong Kong. Jumlah ini masih belum termasuk komisi broker. Selanjutnya, investasi kali ini diarahkan oleh Feng Yu, dan semua staf hanya harus mengikuti instruksi dan bisa mendapatkan jumlah yang besar. Hanya bekerja 2 malam selama tahun baru bisa membuat mereka menghasilkan beberapa ratus ribu. Mereka semua sangat gembira. Pengembalian dari investasi kali ini jauh lebih dari yang diharapkan. Mungkin itu karena sahamnya jatuh terlalu rendah pada awalnya. Para pemegang saham dari perusahaan-perusahaan itu mencoba yang terbaik untuk meningkatkan nilai saham mereka. Mungkin juga karena lembaga keuangan AS membeli saham perusahaan. Perusahaan itu, ada juga Hong Kong, Macau, dan banyak Taipan lainnya yang membeli saham. Tindakan ini membiarkan harga saham pulih dengan cepat. Setiap orang yang telah membeli saham perusahaan-perusahaan itu akan dapat memperoleh pengembalian lebih dari 50%, dan hanya membutuhkan waktu 2 bulan. Feng Yu memperkirakan harga saham akan meningkat lebih lanjut. Tentu saja, kenaikan harga saham telah melambat sekarang. Tetapi jika keluarga Fu dan sisanya ingin membuang saham sekarang, harga saham akan turun lagi.
Feng Yu juga merasa bahwa pengembaliannya cukup tinggi. 50% keuntungan dalam 2 bulan dan itu bahkan jumlah yang signifikan. Ini tidak dianggap sebagai keberhasilan kecil. Itu adalah kesuksesan luar biasa. Banyak orang mengatakan bahwa mudah mengubah $1 menjadi $2. Tetapi mengubah 100 juta menjadi 200 juta tidak mudah. Feng Yu menertawakan perkataan ini. Jika Anda berinvestasi ke arah yang benar, 1 miliar bisa menjadi 2 miliar dengan cepat. Presiden Norio, harga saham kami telah meningkat secara signifikan baru-baru ini, meski masih belum mencapai puncak tahun lalu. Itu hanya masalah waktu saja, kita harus bisa mencapai puncaknya dalam 3 bulan. Kami semua mendengarkan Anda dan berpegangan pada saham kami. Kali ini, kami akan bisa mendapatkan pengembalian tinggi. Seorang direktur tertawa dan berkata selama rapat Dewan Direksi Sony. Mereka lupa bahwa mereka ingin Norio Ohga mundur selama pertemuan terakhir mereka. Norio Ohga merasa senang. Kalian semua masih ingin aku mundur. Rencana penghematan harga saham ini dipikirkan oleh saya. Siapa di antara Anda yang dapat membuat rencana semacam itu? Jika bukan karena rencana saya, tidak akan ada begitu banyak orang yang membeli saham kami. Saya akan menjadi orang yang akan menjadi presiden Sony. Tak satu pun dari Anda dapat mengambilnya dari saya. Pada malam hari, Norio Ohga memantau pasar AS. Dia terbiasa melihat harga saham Sony meningkat setiap malam sebelum tidur. Lebar cantiknya sedang mandi. Belakangan dia masih ingin bersenang-senang dengan istrinya. Norio Ohga melihat harga saham sambil menanggalkan pakaiannya sendiri. Saham telah naik 0,5% lagi, dan perdagangan baru saja dimulai. Hari ini, harga saham akan naik 2% lagi. Istri Norio Ohga memasuki ruangan, melepas jubah mandinya, dan berlutut di depan Norio Ohga. Norio Ohga bersandar di kursinya dan menghela nafas dengan nyaman. Dia membelai rambut istrinya dan akan memulai tindakan nyata. Matanya tanpa sengaja melirik monitornya, dan dia membeku. Dia segera menjadi lembut. Istrinya tercengang. Dia pikir giginya secara tidak sengaja menyapu organ sensitif itu dan segera menggunakan lidahnya untuk terus memuaskan Norio Ohga dalam upaya untuk menghidupkan kembali Norio Ohga yang pincang. Tapi Norio Ohga tiba-tiba mendorongnya menjauh, menyebabkan dia jatuh di atas tatami. Tapi istri Norio Ohga mengira Norio Ohga sedang bermain-main dengannya. Itu bukan pertama kalinya suaminya memperlakukannya dengan kasar. Dia segera berpura-pura takut dan menutup matanya untuk menunggu suaminya menerkamnya. Tetapi setelah menunggu sebentar, suaminya tidak menerkamnya. Sebagai gantinya, dia mendengar suara segelas air menabrak lantai. Air bahkan terciprat ke tubuhnya. Istri Norio Ohga membuka matanya karena terkejut. Dia tahu ini bukan permainan peran. Suaminya hanya melempar barang-barang ketika suasana hatinya sedang buruk. Apa yang terjadi? Saat makan malam, Norio Ohga mengatakan kepadanya bahwa perusahaan baik-baik saja dan akan segera dipromosikan dari penjabat presiden menjadi presiden. Istri Norio Ohga segera berdiri dan melihat suaminya menatap monitor komputer. Dia melihat layar penuh warna hijau. Meskipun dia adalah seorang ibu rumah tangga penuh waktu, dia tahu bahwa warna hijau berarti kehilangan uang. Norio Ohga mengatakan bahwa harga saham perusahaan telah naik dan dia bahkan telah menginvestasikan seluruh tabungan mereka ke dalam saham perusahaan. Sekarang, sahamnya anjlok. Tidak heran Norio Ohga sangat marah. Tetapi mengapa saham perusahaan itu jatuh? Bukankah Norio Ohga mengatakan bahwa saham perusahaan akan terus naik? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.